Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" kata Rasulullah. Tahukah kalian orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang merugi? Maka serentak para sahabat menjawab, "Al-muflisu indana man laisa lahu dinar wala dirham ya Rasulullah." Orang yang pailit menurut kami ya Rasulullah, di kalangan kami ya Rasulullah, tiada lain adalah orang yang tidak lagi memiliki sepeser pun dari dinar maupun dirham. Habis hartanya. Jadi kalau dia berdagang, modalnya habis, yang ada hutang bertumpuk. Yang seperti ini orang pailit ya Rasulullah, orang yang bangkrut ya Rasulullah. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak membicarakan hal-hal yang bersifat duniawi. Hari ini seseorang bisa jadi dia rugi dalam perdagangannya, tapi mungkin besok atau lusa dia sudah bisa meraih keuntungan. Itulah perputaran kehidupan di dunia. Ya. Untung dan rugi, suka dan duka, satu hal yang wajar. Ya. Namun kerugian yang sangat nyata adalah kerugian di negeri akhirat, karena dia tidak akan berganti dengan keuntungan. Barang siapa yang rugi di akhirat, dia akan rugi selama-lamanya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflis, yang saya maksud dengan orang pailit, orang bangkrut, orang yang merugi di sini kata Rasulullah adalah orang yang nanti dia tiba di hari kiamat, dia datang di hari kiamat saat persidangan di hadapan Allah dengan banyaknya amal solehnya, pahala puasanya, pahala solatnya, luar biasa. Ini orang ahli ibadah. Ya. Dia datang kepada Allah dengan beragam pahala amal ibadahnya. Namun apa yang terjadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang-orang yang dia zalimi datang kepada dirinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia bangun malam, wa qad syatama hadza, wa qad daraba hadza, di sisi yang lain dia memiliki kepribadian ganda. Di hadapan Allah dia begitu saleh. Dia sholat, dia pergi ke masjid, dia baca Al-Quran, ya. Dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi di sisi yang lain, dia suka mencaci maki orang. Dia suka menyakiti orang. Wa qad daraba hadza, tidak jarang tangannya ringan dia lepaskan untuk memukul orang lain. Kekuasaan yang ada pada dirinya dia gunakan untuk menzalimi orang lain, merampas hak orang lain. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang seperti ini akhirnya datanglah orang-orang yang dizalimi menuntut haknya. Baik hak tersebut berupa harta maupun juga kehormatan yang dilecehkan, yang dicederai oleh orang yang zalim ini. Mereka menuntut kepada Allah. Dan sebagai kompensasinya, karena hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tidak lagi berharga harta. Tidak lagi berharga anak. Tidak ada lagi berharga jabatan. Tidak lagi berharga kekuasaan. Ya, kalau di dunia bisa jadi orang berbuat zalim, merampas harta rakyat, menipu orang, mengakali aturan supaya bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Berdagang, dia tipu orang. Dengan kekuasaannya dia berani
mempermainkan hukum. Di dunia mungkin dia bisa selamat. Dia bisa bayar pengadilan. Dia bisa beli hukum sekaligus orang-orangnya. Meskipun dia salah, dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang benar. Ini di dunia. Semuanya bisa dibayar dengan uang. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi pastikan, sedikit pun Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat. Sekecil apapun kesalahannya, dia harus mengembalikan kezaliman tersebut kepada orang yang dia zalimi. Maka apa yang terjadi? Ketika datang orang-orang yang dizalimi itu, kata Rasulullah SAW, yang terjadi, mereka menuntut kepada Allah, menuntut haknya. Ya Allah, fulan bin fulan, satu saat ia pernah mencaci makiku, mencederai harga diriku, menjatuhkan harkat dan martabatku, menfitnahku. Hancur harga diriku, mati karakterku karena dia. Hari ini aku tuntut dia, ya Allah. Maka Allah, ahkamul hakimin. Allah yang maha adil. Di pengadilan agung di hari kiamat itu, memutuskan bahwa orang yang bersalah ini, yang penzalim ini, harus membayar kesalahannya, mengembalikan hak dari orang yang menuntutnya. Dengan apa dia bisa kembalikan? Dengan hartanya, harta tidak lagi bermanfaat. Dengan kedudukannya tidak lagi bermanfaat. Dengan kuasa, kuasanya tidak lagi manfaat. Limanil mulkul yaum. Hari itu milik siapa kerajaan? Siapa yang berkuasa di hari itu? Di hari itu yang berkuasa hanya Allah. Betul, di dunia dia bisa berkuasa. Dia bisa berbuat semena-mena. Dia bisa menzalimi siapapun, tetapi di hari kiamat selesai. La ilaha illallah. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi, bergunung-gunung pahala yang dia miliki harus diberikan pahala tersebut kepada orang yang dia zalimi. Sekecil apapun hak dari orang yang dizalimi ini harus dikembalikan. Dan sebagai kompensasinya, tiada lain adalah pahala kebajikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Jika memang dia di dunia punya kebajikan. Jika memang dia di dunia, dia melakukan amal soleh. Dan amal solehnya diterima oleh Allah. Maka satu persatu, orang-orang yang selama di dunia dizalimi, menuntut haknya dibayar dengan pahalanya. Ada yang pernah dipukul, ada yang pernah dicela, ada yang pernah difitnah. Satu persatu semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya menuntut. Dan seluruh kebajikannya perlahan-perlahan menyusut sampai habis, kata Rasulullah. Habis pahala kebajikannya, tidak lagi tersisa dari kebajikannya. Sementara orang-orang yang dizalimi, yang menuntut dirinya, masih antri banyak menuntut hak mereka. Lantas bagaimana dia harus membayarnya? Uang tidak berguna, kekuasaan tidak bermanfaat, amal soleh sudah habis. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi, Allah perintahkan agar kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang-orang yang dizalimi ini dilemparkan, ditanggung oleh si penzalim ini. Ya. Jadi satu persatu dosanya dikembalikan sesuai dengan kadar kesalahannya, sesuai dengan kadar hak mereka. Ya. Dilemparkan kesalahan-kesalahan tersebut kepada orang yang penzalim ini. Pahala sudah habis, dan di satu sisi yang lain dia juga harus menanggung kesalahan mereka. Inilah yang kata Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang yang muflis, dan dengan itu dia diseret, dijermuskan ke dalam api neraka.